Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Apriliani dari BSA kelas 5C dengan NIM 2013600075. Di sini saya akan membahas dialek Arabiyah atau lahjah Arabiyah. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan bernegara suatu bangsa akan selalu berhubungan dan melakukan interaksi dengan bangsa lain. Hubungan itu bisa dalam berbagai macam bentuk, mulai dari hubungan politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dalam proses interaksi tersebut, penggunaan bahasa tidak bisa dilepaskan. Karena dengan bahasalah, maksud kedua belah pihak bisa tersampaikan. Karena dengan bahasalah, seseorang bisa saling mengerti. Dan karena dengan bahasalah, seseorang bisa saling berinteraksi dengan baik. Oleh karena itu, secara tidak langsung, interaksi yang terjadi itu melibatkan interaksi bahasa. Dalam proses interaksi yang menggunakan bahasa itulah saling pengaruh-mempengaruhi antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Di dalam dunia ini ada beragam bahasa dari negara-negara lain. Salah satunya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan salah satu dari bahasa dunia tertua yang tetap bertahan dan masih dipergunakan sampai saat ini. Ia telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan telah banyak dijadikan sebagai bahasa resmi banyak negara di masa kejayaan Islam. Sisa-sisa pengaruhnya masih bisa ditemukan dalam bahasa-bahasa dunia yang masih berlaku sampai saat ini, seperti bahasa Inggris, Jerman, India, Indonesia, dan sebagainya. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semit yang masih memelihara karakteristik dan sifat-sifat bahasa induknya. Namun bukan berarti ia sama dengan bahasa asalnya itu. Ia memiliki beberapa sifat yang berbeda dengan bahasa Semit lainnya. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku bangsa yang menggunakan dan adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini mempengaruhi juga bahasa Arab sehingga lahirlah beberapa dialek bahasa Arab ini dari satu sisi. Akan tetapi, dari sisi lain, bahasa Arab telah berkembang menjadi lingua franca di Jazirah Arabia. Sisi pertama terjadi pada bahasa-bahasa yang dipergunakan sehari-hari oleh setiap suku, baik dalam hal-hal yang umum atau masalah pribadi. Karena tersebar luasnya dan juga interaksinya yang intens dan panjang dengan berbagai bahasa dan budaya lain, maka sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk tetap mempertahankan keutuhan bahasa Arab yang semula tanpa memunculkannya dialek-dialek. Sebagai bahasa bersama atau umum, bahasa Arab terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu ada bahasa Arab Fushah dan yang kedua adalah bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fushah merupakan bahasa resmi yang banyak dipergunakan dan dipahami oleh semua orang Arab. Ia dipergunakan dalam forum-forum resmi bidang kebudayaan dan ilmu, baik itu bidang puisi dan prosa, surat kabar, serta buku-buku. Bahasa Arab Fushah ini berasal dari salah satu dialek pemenang, satu dialek yang paling berkuasa di antara dialek-dialek bahasa Arab yang ada, yaitu dialek Quraisy. Kemenangan dialek Quraisy ini didukung oleh banyak faktor, seperti faktor agama, ekonomi, politik, dan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh dialek Quraisy sendiri. Sehingga dengan banyak pendukung ini, dialek Quraisy tersebar luas, banyak dipergunakan oleh semua golongan, dan mempengaruhi serta mengalahkan pamor dialek-dialek lainnya yang sering disebut bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah merupakan bahasa-bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan bahasa dalam forum resmi atau ilmiah. Ia adalah dialek-dialek yang terdapat atau berasal dari bahasa Arab itu sendiri. Dialek-dialek ini adalah ragam bahasa Arab yang memiliki ciri khusus yang berbeda dengan ragam-ragam bahasa Arab lainnya. Namun, semua ragam bahasa itu tetap memiliki ciri umum yang menyatukan semuanya dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Dengan dasar itulah, dalam tulisan ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan dialek-dialek yang terdapat dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk mengetahui apa pengertian dialek, penyebab kemunculan dan perbedaan dialek itu. Aspek-aspek perbedaan dialek-dialek yang dianggap buruk, dialek Quraisy, dan penyebab-penyebab kemenangan, dan peta dialek-dialek bahasa Arab secara umum. Kalau kita mempelajari bahasa, tidak lain dan tidak bukan kita harus memperhatikan dialek. Apa sih itu dialek? Atau
Al-Lahjah. Dialek atau Al-Lahjah menurut para ahli bahasa Arab adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpunan tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan, bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Dialek merupakan substandar atau standar dasar dari sebuah bahasa. Dialek sendiri sering dihubungkan dengan seseorang atau kelompok. Namun, dialek juga sering dihubungkan dengan bahasa, terutama bahasa tutur dalam daerah. Dalam buku Antropologi mengungkapkan, Keragaman Budaya, karya Teddy Sutardi pada tahun 2007. Secara etimologi, istilah dialek berasal dari kata dialektis dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia adalah logat. Kata serapan logat pun bersumber dari bahasa Arab, yaitu lughoh, yang artinya denotasi bahasa. Dialek atau logat, bahasa perlambangan dan penghususan dari bahasa induk. Selain itu, dialek merupakan sistem kebahasaan yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakan dari masyarakat lainnya. Berikut adalah batasan-batasan wilayah dialek. Yang pertama ada enquete. Dalam proses menghimpau data tertulis yang bersifat umum, rekaman informan-informan yang berfungsi sebagai data lisan yang bersifat khusus, metode perbandingan pada kosakata sebagai interdisiplin dengan linguistik, sejarah, dan perbandingan. Sementara, ciri-ciri dari dialek adalah pertama, merupakan seperangkat bentuk ujaran setempat yang berbeda-beda, yang memiliki ciri umum dan masing-masing lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan bentuk ujaran-ujaran lain dari bahasa yang sama. Dialek tidak harus mengambil semua bentuk ujaran dari sebuah bahasa. Pada perkembangannya, kemudian salah satu dialek yang kedudukannya sedikit lebih tinggi bisa diterima sebagai bahasa baku oleh seluruh wilayah. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.